Masa mencah-mencah kayak tai? Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak is the best. Ngejilat lo ya. Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Astagfirullahalazim. Habisin, Bang. Bukan negara nggak mau mencerdaskanmu, Lunya. tapi kamu yang nggak mau dicerdaskan. Banyak di Indonesia orang-orang cerdas, tapi emotional questionnya kacau, spiritual questionnya kacau. Makanya banyak maling. Skill demo 100, skill debat 100. Tapi skill sopan santun error 404 tidak terbaca teka dulu Lepok sih. alias ngagebleg. Gebleg sih. Ngaku nama korban sistem padahal korban didikan. Habisin udah. Alah, totot. Ada mencela-mencela kayak tai. Katanya ngaku pengacara tapi bahasa dan adabnya nggak punya. Kata anaknya Mang Ojan mah katanya calo. Borongan lagi. Berapa borongannya? Kali rata-rata 500 Mas. Seminggu. Lebih murah dari kemarin. Bapak sakit berobat sendiri. Kata dokter, Bapak sakit apa? Kemarin asma. Ah, iya. Nangis kalau kadem ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar, guys. Kita bakal ngebahas video-video yang lagi viral banget ya. Seperti biasa kita bakal kembali ke Jawa Barat. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN play. Klarifikasi tapi masih songong. Bapak konten kreator, Bapak Deddy Mulyadi. Rasanya masa mencah-mencah kayak tai? Masih yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Bener, banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai muka gue Ngeng templok-templok banget begini. ya. Belum pernah ngerasain di Apa, backlist kali apa ini, Indonesia orang. ini anti kritik Bocah. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh Bacot. perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan Berterima tanggap kasih. untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ya salut dan bangga. Tuh kok nggak pakai ngomong tai lagi lu. Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di gedung Disdik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah, masuk sekolah. hari pertama pra MPLS di pilihan sekolah saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di gedung Disdik Jawa Barat. Semoga dengan kritikan saya ini sistemnya akan lebih baik lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Ngejilat lo ya. Kesel banget gue. Bis. Kok nggak ngomong tai? Kemana tainya? Gue bikin emosi netizen lo. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Astagfirullahalazim. Habisin, Bang. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah anak ini. Bukan negara nggak mau mencerdaskanmu, bukan KDM tidak mau mencerdaskan kamu, Lunya. tapi kamu yang nggak mau dicerdaskan. Kamu pikir cerdas itu hanya bisa sekolah kemudian dapat nilai tinggi? Kamu melupakan emotional question itu juga bagian dari kecerdasan. Banyak di Indonesia orang-orang cerdas, tapi emotional questionnya kacau, spiritual questionnya kacau. Makanya banyak maling. Koruptor yang gede-gede triliunan itu orang cerdas, bukan orang-orang bodoh. Mampus lu. Kenapa mereka bisa maling Oh. sampai dengan triliunan?
Karena mereka cerdas, tapi hanya di intelligence question aja. Rasain lu. Emotional questionnya, spiritual questionnya kacau. Kacau. Sama seperti kamu nih. Lu. Lu pikir kecerdasan tuh hanya di IQ saja. Pantesan di Indonesia ini banyak maling, banyak koruptor. Orang-orang pinter bang yang Karena cerdas. memahami kecerdasan tuh hanya di IQ, hanya dinilai akademis. Begitu loh. Gak kurang-kurang orang cerdas di Indonesia, tapi pada jadi maling, pada jadi koruptor. Karena tidak memahami esensi dari kecerdasan itu apa. Paham? Makasih bang udah ngwakilin. Ini bocah ini bener-bener ya. Kemarin ngeritik KDM dengan kata-kata tai. Sekarang katanya diserang buzzer-buzzer KDM. Bocah tokai. Tokai. Ya, walaupun gua kemarin sempet belain lu nih, karena lu bicara soal pendidikan. Karena bagi gua nih pendidikan penting, makanya gua sempet belain lu. Tapi sekarang nih, lu udah melenceng lu dari soal ngeritik KDM. Asal lo tahu lu bocah tokai, KDM itu kagak punya buzzer. KDM itu kagak sewa buzzer-buzzer. Itu pendukung murni yang saking cintanya, sayangnya sama pemimpinnya, yaitu KDM. Tapi gua mah kalau ngedukung, tapi kalau ada waktunya gua mengkritik karena gua objektif. Nah, udah lu mending lu sekolah aja yang bener lo. Sekolah yang bener lo. Sekolah lu udah diurusin sama KDM. Udah lu sekolah aja yang bener. Gak usah ngomong apa-apa aja. Perawatan muka mah bisa lu, tapi lu kalau sekolah pengen gratis. Gaya mah elit lu, tapi ekonomi sulit lu. Sulit lu, kan aura-auran. Gua ngeliat lu, bocah tokai. Bocah tokai lo. Waduh ngeri nih mak satu ini. Mau viral? Selamat, kamu sudah viral. Tapi viralnya dengan prestasi 0, sensasi minus. Skill demo 100, skill debat 100. Tapi skill sopan santun error 404. Tidak terbaca teka dele. Lebok sih. Alias ngagebleg. Gebleg sih. Ngaku nama korban sistem. Padahal korban didikan. Habisin udah. Maneh saha KDM mau rugi, tapi maneh rugi harga diri. PPDB boleh gagal, tapi etika oge ulah miluan luhur. Nuntut sekolah, nuntut subsidi. Tapi adab maneh ka pejabat jika preman terminal. Bibir aneh nyebutkeun yang terhormat, tapi otak tai. Standar ganda kode pelihara. KDM bantu ribuan siswa. Sia sibuk pamer gagal etika. Mahun tuh hayang dicerdaskeun oleh bangsa. Cerdaskeun heula sungut maneh. Sungut maneh teh meureun digedekeun ku keluarga maneh, lain digedekeun dileung ku oak. Jadi samemeh sungut maneh nuntut subsidi heula etahnya sungut maneh ku etika jeung tata krama. Percuma pinter tapi sungut teu disakolahkeun. Percuma oge maneh boga ijazah tapi sungut teu lulus adab. Erek kritik KDM, rek nuntut subsidi monggo. Tapi bahasana ulah jiga ku cai buruk. Lantaran maneh percuma lulus PPDB. Lamun adab jeung etika oge masih butuh les tata krama. Kalian tahu nggak yang nggak ngerti bahasa Sunda sungut itu apa? Sungut itu mulut. Menuntut subsidi kayak orang iya, tapi mulut lu nggak. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Kan kata gua ge apa? Semprot, Si Kanaya ini tuh kagak jauh beda sama si Aura yang dulu orang Cikarang Utara sini. Ya kan, petang-tang peteng-tengnya. Bentar po, apa tuh bahasa kata netizen po? Gaya elit hidup sulit, iya kan? Lanjut po. Daglengnya, bedegongnya, keras kepalanya sama. Iya. Cuman kalau menurut gua sih dia kayak begini tuh, berani kayak begini ya sepertinya sih didukung sama orang tuanya. Iya. Lu ngomong Indonesia anti kritik, bukan anti kritik, kagak. Deddy Mulyadi terutama kagak anti kritik. Kita nih ya warga Jawa Barat, netizen Jawa Barat begitu kan ya. Kenapa ngomelin lu? Karena lu salah. Yang ngebikin lu salah tuh apa? Kata-kata lu yang lu gunakan yang ngomong masalah kayak tai. Lu bisa mengkritik tapi secara elegan. Tunjukin dong, lu sebagai orang, sebagai siswa yang berprestasi, tunjukin adab dan sopan santun lu. Kritik boleh, tapi coba dong dengan cara elegan. Misalkan, mohon maaf nih ya, Bapak Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi ini bagaimana terkait masalah subsidi di SMK bla 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 tersebut tuh, lu sebutin yang di Balai Endah. Soalnya saya mendapatkan ketidakjelasan dari pihak SMK terkait subsidi yang diberikan Pemprov itu tuh belum ada kejelasan. Nah, saya butuh kejelasan Pak, subsidinya itu seperti apa saja. Begitu. Mohon Bapak yang terhormat ya, ini keluhan saya sebagai siswa di Jawa Barat yang sangat ingin sekolah. Begitu kan bisa, tanpa harus ngomong mencela-mencela kayak tai. Nah, yang itu yang bikin lu dihujat. Ayo kumpulin bu Bukan powernya. buzzer yang hujat lu.
Tapi warga Jawa Barat yang memang amat menyayangkan dengan kelakuan kata-kata lu itu, Neng. Baru juga lu 8 bulan di Jawa Barat udah petang-petang sok-sokan kayak begitu. Aneh deh. Padahal di sini yang mempersulit diri lu sendiri itu bukan Pemprov Jabar, bukan SMK yang di Bale Endah tersebut, bukan subsidi yang dikucurkan ke swasta, tapi diri lu sendiri yang mempersulit. Alamat lu di mana? Lu sekolah malah makin ngejauhin dari alamat lu. Iya. Bukan nyari sekolah yang ada di wilayah-wilayah dekat alamat lu. Kata Bapak KDM tuh bener banget. Kalau ada cara yang mudah, kenapa pilih cara yang sulit? Subsidi percuma, sekolah gratis percuma. Lu biaya makin gede. Emang bener ya? Sesuai sama tambalan-tambalan muka lu, punten. Kalau kata Pak Deddy Mulyadi mah yang ada percuma diberikan subsidi juga. Kalau buat lu, sekolahnya disubsidi, tapi ongkos lu bolak-balik ke sekolahnya malah lebih-lebih dari yang disubsidi. Nah mikir. Walaupun nih ya, lu udah ngomong minta maaf menggunakan kerudung yang sampai lagi jut, muka sampai ditempel-tempelin dengan tempelan jerawat. Tapi tetap, gua lihat permintaan maaf lu itu kagak dari hati. Kelihatan banget, ya. Sangat disayangkan. Ibu bapak tolong dong kasih tahu tuh anaknya didik yang benar. Udah bye. Alah, tot. Tadi mau dipanggil apa sama abang kita tadi? Tokai katanya. Aduh, ampun aing teh. GG KDM senggol ke pemerintahan. Seriusan. Jika saya jadi presiden, saya akan buat undang-undang 1 hukuman mati para koruptor. Seriusan ini dari Bapak KDM statementnya. Ada nggak nih dipertanggungjawaban nggak? Tapi kalau misalnya iya Pak, wah setuju banget saya Pak. Kedua, perampasan aset para koruptor. Miskinkan keluarga koruptor. Waduh, enak banget nih. Kalau bener gitu ya. Coba. Ini orang mana nih? Edian viralkan. KDM Gubernur Jawa Barat senggol ke pemerintahan Prabowo Subianto. Bila mana saya jadi presiden, akan kubuatkan undang-undang untuk koruptor. Di antaranya hukuman mati dan perampasan aset, miskinkan keluarganya. Mantap Pak KDM, NKRI harga mati. Sebetulnya gua terkait tentang postingan ininya dulu nih ya. Ini di luar videonya ya. Dia kan menstit sebuah berita atau apalah gitu ya. Gua belum ada denger Bapak KDM statement langsung terkait ini. Jujur gitu ya. Tapi, ini pakai tapi. Kalau misalnya iya seperti ini, ya gua setuju. Pertama, hukum mati. Jangan dikasih hidup koruptor itu. Soalnya sekarang ini udah lagi tren ya, para koruptor itu punya jabatan lagi gitu. Muak gue itu. Ya. Yang keduanya, perampasan aset para korupsi. Gue setuju juga itu. Miskinkan bila perlu. Ya. Bila perlu punten yang keluarga-keluarganya ya koruptor-koruptor itu miskinkan itu, karena banyak aset-aset yang disimpan di sana. Kebijakan KDM kayak kotoran. Coba. KDM mencela kayak tai. Katanya ngaku pengacara tapi bahasa dan adabnya nggak punya. Cocok nggak guys kalau misalnya dia ngaku bahwa dia pengacara tapi ketika kritik dengan gaya seperti ini? Gimana menurut kalian? Cocok nggak? Nggak cocok menurut gua mah. Mana ada pengacara begitu? Harusnya dia lebih ngerti gitu. Berarti ini apa namanya? Kata anaknya Mang Ojan mah katanya calo. Calo kasus jangan-jangan gitu ya. Mencela kayak tai. Biar trending topik di dunia atau minimal se Indonesia bahwa ya kebijakan KDM mencela kayak tai. Hei botak, Mampus lo botak. iya teh caritana cenah jelema teh pengacara, Iya, pengacara. Berarti mun pengacara teh nya sekolahna luhur gitu. Terus aing mah naos pirage TKW heuh. Berarti meureun luhur lah. Aing mas pengacara mah. Pengacara gadungan sia mah. Pengacara gadungan. Aing sabaraha kali di stit videona heuh. Calo. Tinggal aya nu babasahan ka KDM. Bari mana teh orang Jawa Barat heuh.
La ilaha illallah. Heeh banget sia harus kena yang tai aing daripada banget sia. Aduh. Coba tinggal deh banget siga botai jok. Viral di mana-mana yuk. Ti kamari teh balat si Dodi, balat si Jacep. Eta banget siga jin dasim oge. Jin dasim anjir. Pengacara, cerita pengacara naon sih teh? Ya yo sia. Pengacara gadungan. Pengacara gadungan. Tepayu, telaku mau jadi pengacara na mata murang mareng. Aduh, pengacara apa katanya model begitu? Pengacara gadungan katanya gitu. Aduh, ampun ya. Ini udara sini nih, lihat. Ini kayaknya konten yang full di berdebu itu, guys. Oke. Debunya tuh sudah kemana-mana, sudah bertebaran dari mana-mana. Tepung batu. Dan ini tidak semuanya orang bekerja dan berusaha lewat batu kapur. Oh, batu kapur, ya. Saya nggak tahu kadar udaranya sudah berapa, karena Dinas Lingkungan Hidup lagi saya tugaskan untuk menghitung kadar udara. Terus kemudian juga dampak terhadap lingkungan, termasuk tenaga kerja. Kita tahu bahwa bayar upahnya rendah banget, belum keamanan kerja. Kita jalan lagi. Orangnya nggak ada. Lihat tuh orang kerja gini, bos. Kamu digaji berapa? Coba. Ini pabrik naon ya? Pengolahan. Pengolahan apa? Batu kapur, Pak. Ini teh bahan apa ini? Bahan apa? Batu kapur biasanya buat apa? tambak udang. Oh, tambak udang dari sini. Berapa upahnya sehari? Kalau ini mah tetangga Pak. Borongan lagi. Borongannya. Berapa borongannya? Kali rata-rata 500 Pak. Seminggu. Lebih murah dari kemarin. BPJS dikasih makan? Enggak. Kalau hari Jumat dikasih. Jumat aja. Susu tidak. Jadi 500 seminggu. Jadi seharinya tidak jatuh 100.000 ya? Iya lancarnya mesin Pak. Oh. Kemal mesin. 500 itu rata-rata. Tiap hari begini nggak dikasih masker? Dari ini maskernya. Yang nggak dikasih sepatu pengamanan? Nggak ada. Bapak pernah sakit batuk? Berobat sendiri Pak. Hah? Bapak sakit berobat sendiri. Kata dokter Bapak sakit apa? Kemarin asma. Ah, iya. Kasihan tuh. Nah, ya udah kasih asma. Berobat sendiri. Jadi kalaupun sakit asma membiayai hidup sendiri. Ya dipakum sendiri Pak. Hah? Dipakum kemarin. Dipakum. Tiap hari ini udah berapa karyawan nih? Ini barangnya dikirim kemana? Ya kalau biasanya ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Sok hirupan mesinnya kumaha? Sok. Oh, langsung. Nangis kalau kadem ya. Nangis anjir. Bapak minta KTP-nya sayang. KTP. Nangis anjir. Minta nama-namanya sama nomor kontaknya. Kasih nama nomor kontaknya. Bayangin loh. Gaji hanya 500.000 seminggu tanpa jaminan kesehatan BPJS, tanpa jaminan ketenagakerjaan. Melahirkan mungkin banyak orang kaya dilahirkan di sini. Dan ini nggak jauh dari gedung pemerintahan kita. Para pengawas kita selama ini
ngawasin apa? Tahu, kita berdemonstrasi, ini juga bagian yang harus kita perjuangkan. Dan jauh lebih berat. Salut gue. Pengawas ya begitu-begitulah ya, yang tugasnya ngawasin apa ya, ketenaga kerjaan gitu ya. Pada ngapain kerjanya gitu kata gue mah ya. Digaji dari uang pajak ya, astagfirullahaladzim ya. Miris banget anjir. Pecatin aja sih pak ya, ASN yang tugasnya gitu pak, yang berhubungan dengan tenaga kerjaan pak. Gak ada gunanya pak ya. Udah bener nih Bapak Kadem nih, bener-bener ini loh guys, manfaat konten kreator ya, gubernur KDM konten itu, ini manfaatnya guys. Jadi hal-hal seperti ini ketahuan ya. Kan banyak pejabat-pejabat yang tugasnya ngawasin tenaga kerjaan, bener gak? Ngapain aja? Hah? Giliran tunjangan-tunjangan mah pada sibuk. Ini yang suka diomongin Bapak Kadem tuh. Kalau lagi ceramah, kalau lagi ngomong gitu. Itu kesel banget gue ya. Kayak gini masih dirujakin mulu kadang-kadang tuh ya. Tuh aktivis-aktivis termasuk pengacara tadi tuh, bacotnya bisa gak sih disubsidi tuh? Kesel gue. Aduh, ampun ya. Ini saya sudah bareng nih sama penjaga lintasan pintu kereta api. Apa namanya tempatnya? JPL Lewigong. JPL Lewigong yang kemarin negur orang berkendaraan bermotor sebanyak 1 motor 3 orang dan 1 2 orang. Saat lintasan ditutup, Ya, betul. mereka mengangkat lintasan. Ada videonya nggak sih? Terus berusaha Yang lewat full ya? dan bisa lewat. Ya. Kemudian ditegur. Setelah ditegur, marah dan menganiaya. Ya. Dan sudah dilaporkan di Polres Garut. Ya. Saya minta saudara yang melakukan penganiayaan segera menyerahkan diri. Kalaupun tidak menyerahkan diri, pasti ditahan dan ditangkap. Hari ini juga saya yakin Polres Garut bisa menangani ini dengan cepat, ya. Kecuali memang nanti kalau sudah ada lintasan itu lewat aja, tapi lewatnya pas kereta datang, ya. Suruh lewat, Yang Pak. kereta Biar digilas, Pak. belum datang, lewat. Itu bukan jagoan namanya. Ya pokoknya gini, ini cermin ketidakberadaban warga yang sudah ditutup masih maksa lewat. Nanti kalau tertabrak kereta api, penjaga juga yang diperiksa dan disalahin. Iya, disalahin loh. Ya, mohon untuk segera menyerahkan diri. Belum ditangkap, belum tertangkap kan? Belum, Pak. Ya, segera menyerahkan diri. Kalau tidak menyerahkan diri pun mungkin hari ini pun akan segera ditahan oleh Polres Garut. Turun ya. Sami-sami, Pak. Dan ini sudah punya istri 2 tahun, belum punya anak. Ya, alhamdulillah. Doana ya. Apa yang kebahagiaan yang didapat hari ini selain kesedihan kemarin? Alhamdulillah kayaknya di Bapak Kayaknya naon? DP rumah. Saya kasih DP rumah berapa tadi kasih DP rumahnya? 25 juta, Pak. Oh iya, ya. Alhamdulillah. Setiap peristiwa ada hikmahnya, ya. Tapi bukan berarti lamun hayang menang DP rumah kudu dikebukan. Wih, dipukulin ya dia ya. Tapi kalau gue perhatiin dia mirip si Topik banget sih mukanya. Izin. Nah ini ada nih yang nyebarin foto nih ya. 3 orang kan tuh, lihat nih tuh. Ini si punten ya. Mohon maaf gue mau ngomong kasar karena ini kelakuan orang goblok ya. Inilah tampang-tampang orang gobloknya guys ya. Tunggu kalau ditangkep ya. Diikat di tengah-tengah rel kereta api biar dilindas kalian. Oke. Bupati Bandung Barat Apa harus nih? rajin turun ya, Bupati Bandung Barat. Nah, bahasa kita ya, ini contoh nih. Bapak ini kan punya anak buah. Siap. Hari ieu kunaon kieu ku camat, ku kepala desa teu kanyahoan. Teu arieun, Pak. Leuwih kieu. Ieu teh imah ieu teh. Ya, Ibu minta. Saya Ibu teh salakina di mana salakina? Damang. Di Purwakarta pulangnya seminggu sekali. kerja di mana? Di Dorama.
gawe di Indorama, muanya digawe di Indorama imah kuat tebi kaki ya. Ya bahkan jarang ada muatan. Kalau ada ya Di Indoramanya supir tetap enggak. apa? 10 harian lepas. Ibu asli orang mana? Ada larang? Tidak punya tanah sama sekali. Ada Pak, cuman ya mau gimana tuh buat makan aja gitu. Mantaknya saya nanya, buka tanah tadi itu. Ada. Ada KTP-na kadekeun. Udah beli bangunan rumah. Sabar hiji. Aing mah Gusti deui kaki. Jalan kali ya? Udah ini diproses aja seluruh barisan ini rumah ini. Kasih bantuan aja udah, tapi dia harus punya tanah, bantuan untuk bangun rumah. Nih. Kasih 50 jutaan. Oke? Oke. Alhamdulillah. Jadi pindah dari sini, ini mau saya bongkar. Tuh kira-kira aing mah ieu jeung salaki sare di dieu. Sempat waktu juga tuh ada ular di sini. Ular. Ayo orai. Udah biasa Pak. Hah? Panggil aja we matiin. Sepanggilin orang tolong matiin. Dimatiin. Orai naon ka dieu? Mereka adun Ada turun. kobra Pak. Kobra asup ka kamar. Iya ke sini we, kadang Budak teh sieun ku orai. ya udah biasa menempah. Dilindungin ku Allah emang anu kieu teh. Kadang di situ tuh waktu itu di situ. Itu lamun aya mobil lolos. Dilindungi ke Allah nu kieu teh. Ampun aing. Itu nyeletuk ngomong itu. Di pinggir jalan kali ya bikin rumahnya ya. Memang kadang gitu ya, didiemin jadi permanen gitu ya. Ampun ya. Padahal mah menurut gue mah ya cari kontrakan yang nyaman gitu ya kan. Biaya misalnya berapa 500.000 lah gitu ya. Kalau di tempat gue pasti ada guys, cukup lah gitu. Kamar 1, ruang tamu gitu ya. Tempatnya nyaman gitu. Kan kalau kita nyewa kan bisa pilih gitu ya. Kadang-kadang tuh kembali ke niat sih, susah. Ada orang yang penting punya tempat tinggal aja gitu. Nggak peduli apa bangun di tempat yang tidak seharusnya gitu. Terus awalnya cuman ya iseng-iseng jadi permanen gitu ya. Aduh, ampun yang coba lanjut ah. Rem jebret di ka dieu keur sare. Tinggali mobil segede-gede kitu tuh tinggali segede gaban. Cing di tepi. Narana musibah mah kalenderna. Iya. Gitu. Jadi di sini udah ibu persiapan dari sekarang pulang dulu ke rumah rumah mama. Sok hari Senin duit yang 50 juta udah cair. Oke? Bisa jadi hari Jumat. Cepat. Gitu? Ya? Oke. Oh, dah. Nanti pas Ekta sok didata ka ditu sabar sama bapak ke sana. Ini kenapa ini pingsan ini? Kenapa ini pingsan ini? Modus dah ini mah. Naon dia? Kasihan diusir apa? Diusir. Apa ibu? Ya, naon ibu cari? Oh, bapak. Dia ngomong kadenge ibu ceri dia bapak Kenapa sih? Ibu kenapa menangis? Diusir ke Ya ibu kenapa menangis? Takut diusir Bapak. Takut diusir sama siapa? Ibu asalnya dari mana? Pangalengan. Kurang Pangalengan sudah lama di sini. Kita bersama-sama Pak. Barang 11 tahun. maksudnya Suaminya kerja di mana? Kerja di Hayam, kadang ke sampah. Nah, sekarang ibu ceritain. Ibu kan nangis nih, takut sama saya diusir. Ibu ceritain apa yang akan saya lakukan buat ibu, sok. Ya. Sok, omong sama dia. Si Bapak akan bantu kita buat bikin rumah. Katanya dikasih uang 50 juta. Kan ibu tidak mungkin di sini terus. Saya mau cariin solusi. Ya, solusi teh artinya jalan keluar. Ya. Ibu rek cicingna rek di mana? Hah? Tadi sini sih Pak. Cikamuning, naik Cikamuning berarti engke lurahna panggil. Sina neangan tanah. Jangan minimal 50 meter ke cukup dengan imah mah. Namun ke dipangneangankeun tanah dipangnyeunkeun imah arek pingsan moal. Arek cerik deui moal. Tapi rubah. Ibu jangan berharap pada pemberian. Berusaha. Kuli metik ente, kuli sasapu, kuli nyese, kuli naon wae nu penting mah aya pagawean. Ya, jangan ngontrak. Ya, ibu ngontrak heula, kan diberesan ieu engke dibongkar. Mau nangis lagi tidak? Nah, udah beres. Beres. Ya. Ya, ku tambahan.
Dah, saya jangan bakal balik ke Lembur. Balik ke Lembur. Ya. Ya enggak. Kembali ke mental sih ya, maksudnya emang ada yang karakternya begitu. Tapi sudahlah ya. Cuma yang jelas kalau gue lebih suka menyikapi Bapak Kadem ini, dia tuh berusaha untuk menata Jawa Barat dengan cara apapun tapi tidak merugikan orang lain. Itu yang paling gue suka dari ke Bapak Kadem. Pembangunannya kerasa gitu kalau gue di Jawa Barat. Bahkan perbatasan tempat gue itu gimana tuh guys? Ya gue lupa ya. Gue punya janji ya. Perbatasan di tempat gue itu antara Banten dengan Jawa Barat itu gimana itu guys? Kalau Jawa Barat kan udah jelas mulus ya, udah lama kan dari semenjak Bapak Kadem ngejabat langsung kan dimulusin. Bukan cuman di situ doang, semua perbatasan dimulusin gitu loh. Gercep gitu ya. Tujuannya biar apa? Perbatasan antara Jawa Barat dengan di luar Jawa Barat tuh, oh iya Jawa Barat mah beda gitu. Terbukti kan banyak yang posting-posting gitu ya. Banten sampai sekarang gimana tuh guys? Gue mau update lah nantilah. Kangen gue karena gue punya nazar kalau misalnya jalan itu sudah mulus, gua mau live ya, di atas gunung di tempat saya. Ini kan serem guys, gelap gulita. Saya rumah terakhir ya, pojok di atas nih, karena kan bagian atas. Kesana lagi, serem banget. Kabarin ya, karena saya udah punya najar itu. Live ya di akun YouTube. Ya. Jangan di TikTok lah, ya di YouTube aja gitu ya. Kalau di TikTok kayak gimana gitu kan, maksudnya ingin memenuhi najar saya, makanya tolong kabarin itu. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir dan selalu support. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.